Pada kali ini kita akan membahas tentang bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 ini kita yang pertama membahas merumuskan judul dan permasalahan penelitian. Yang pertama yaitu tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Masalah yang pertama, program pendidikan Indonesia. Faktor penyebabnya yang pertama dari aspek guru, kurangnya pendekatan belajar. Yang kedua, kompetensi guru. Yang ketiga, rendahnya mutu akademik, terutama penguasaan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Sarana dan prasarananya yaitu karena perubahan kurikulum. Masalah yang kedua yaitu masalah belajar dan rumah karena COVID-19. Dilihat dari aspek guru, yang pertama guru yang memberi terlalu banyak soal, yang kedua masih banyak guru yang gegap teknologi. Yang kedua dari aspek siswa mengalami kesulitan belajar dari rumah. Yang ketiga dari sarana prasarananya yaitu kuota internet yang tidak memadai. Permasalahan yang ketiga adalah dalam pembelajaran sains di Indonesia. Dilihat dari aspek gurunya, mutu calon guru dan mutu LPTK. Yang kedua, aspek dari siswanya, kurangnya disiplin orang tua terhadap pengaruh teknologi anak. Dan dilihat dari aspek sarana prasarananya, gedung yang rusak, buku perpustakaan dan yang tidak lengkap. Kriteria pemilihan judul. Yang pertama, judul sebaiknya yang menarik minat peneliti. Yang kedua, judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti. Yang ketiga, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Yang keempat, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Yang kelima, hindari duplikasi judul. Yang selanjutnya, dasar-dasar penyusunan latar belakang, yaitu yang pertama, aspek yuridis. Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, jadi dalam menuliskan latar belakang, Anda harus mencari landasan hukum yang berlaku. Yang kedua, aspek empiris. Data-data nyata kondisi kekinian yang ada di lapangan atau lingkungan. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, atau melalui wawancara. Yang ketiga, aspek filosofis. Pendapat-pendapat ahli. Intinya, kalian dalam memberikan argumen tentang suatu hal harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada maupun pendapat ahli. Dengan begitu, maka argumen kalian yang kalian sampaikan dalam pembuatan latar belakang dapat digunakan. 4. Aspek historis. Keempat, masukkan penelitian terlebih dahulu. Penelitian yang telah ada ini untuk mempertegas alasan kalian memilih mengembangkan hal tersebut. Tahapan menyusun latar belakang masalah. Yang pertama, deskripsikan topik secara umum. Yang kedua, identifikasi masalah-masalah terkait. Yang ketiga, fokuslah terhadap satu masalah. Yang keempat, merumuskan kerangka pemecahan masalah. Poin yang B, yaitu langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Yang pertama, identifikasi masalah merupakan salah satu proses penelitian yang menjadi langkah pertama dan terpenting yang harus dilakukan setiap peneliti. Yang kedua, menemukan masalah yang ada. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber permasalahan. Poin yang D yaitu batasan masalah penelitian. Sesuatu hal yang sangat penting dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Saya mengambil dari judul skripsi, pengaruh kreativitas dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Ngulakan Karangasih Pengasih Kulon Progo tahun ajaran 2011-2012. Batasan masalah dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini dilaksanakan agar penelitian mendapatkan temuan yang lebih fokus dan mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengaruh penggunaan teori Utami Munandar, yaitu mengembangkan kreativitas 4P, pribadi, pendorong, proses, dan produk. Dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN pada siswa kelas 4 SD Negeri Ngulakan 2 Karangsari Pengasih Kulon Progo. Selanjutnya, poin D yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Contoh rumusan masalah ini masih sama dengan judul penelitian yang tadi.
Rumusan masalahnya berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu adakah pengaruh penggunaan teori utami Munandar, yaitu pengembangan kreativitas 4P, pribadi, pendorong, proses, dan produk dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, bahasa Indonesia, IPS, dan PKN pada siswa 4 SD Negeri Ngulakan 2 Karangasih Pengasih. Selanjutnya poin yang E, tujuan penelitian. Contoh tujuan penelitian ini masih sama dengan judul penelitian tadi, yaitu tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan teori utama Munandar, yaitu pengembangan 4P, pribadi, pendorong, proses, dan produk dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN pada siswa 4 SD Negeri Ngulakan 2 Karangasih Pengasih Kulon Progo. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi siswa, membantu siswa agar dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, membantu memperbaiki prestasi siswa dalam kreativitas pembelajaran. Manfaat bagi guru, yang pertama memberikan informasi kepada guru dalam merencanakan proses pembelajaran yang kondusif. Dua, memberikan gambaran kepada guru melalui menerapkan teori utami. Selanjutnya, spesifikasi produk. Spesifikasi didefinisikan sebagai uraian yang terperinci mengenai persyaratan kinerja barang atau jasa, uraian terperinci mengenai persyaratan kualitas material pekerjaan. Uraian spesifikasi hendaknya memenuhi 5W1H. Mengandung unsur kualitas dan kuantitas. When mengandung mewakili waktu. Where mengandung unsur lokasi. Who menyangkut target kelompok penyediaan. How menunjukkan cara yang tepat barang atau jasa yang didapatkan. Poin yang terakhir yaitu menjabarkan definisi operasional. Definisi operasional adalah satu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Definisi operasional merujuk pada penelitian atas caranya dalam mengukur satu variabel alat ukur. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.